Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil qawim wa bayyana shiratahul mustaqim bil ayati wadh-dhikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidh, yang sama-sama kita hormati Al-Habib Zain bin Abu Bakar As-Sagaf, dan seluruh para kiai, para sesepuh yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan bersama khususnya untuk guru-guru kita, untuk Kiai Nur Hamim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dan Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan di dalam membimbing kita untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dijadikannya kita sebagai umat Islam, dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Di dalam qasidah burdah disebutkan, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kabar gembira untuk kita. Kabar gembira untuk kita. Kita memiliki agama yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kabar gembira bagi kita seluruh umat Islam, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang tidak akan hancur ila yaumil qiyamah. Sampai kapanpun agama ini tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah kalah. Agama yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang selalu kokoh, yaitu agama Islam. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang Islam. Ini merupakan keberkahan, ini merupakan kenikmatan yang sangat agung yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat yang paling mulia adalah di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan paling mulianya Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil sosok yang mengajak kita untuk taat kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah bi akramir rusli, dengan panggilan paling mulianya Rasul, kunna akramal umami. Di saat itulah kita menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah.
Dan kemuliaan kita tidak lain dan tidak bukan karena kita ini berhubungan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita setiap ada acara-acara Maulid Nabi, ketika ada acara-acara sholawatan, itu merupakan satu bentuk ekspresi cinta kita, ekspresi kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua yang hadir dalam acara ini membaca maulid, lisannya dibasahi untuk sholawat, membaca pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendorong kita untuk itu semua, yang mendorong langkah kaki kita untuk hadir dalam acara-acara ini tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada beliau, bahagia sebab beliau, ini adalah cinta yang tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Sing nom-nom, sing nggih pun tau nom, ngerasake cinta bertepuk sebelah tangan niku pripun rasane? Sakit, ya. Sing ngomong sakit niku sing pengalaman niku. Ya, pengalaman pribadi nggih. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kayak wong nabuh terbang niku lho. Wong nabuh terbang kan sebelah tangan tok nggih. Nah itu. Sakit orang cinta bertepuk sebelah tangan sakit, tapi ketika seorang itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita cinta kepada beliau 1400 tahun yang lalu beliau itu sudah cinta kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, makanya wajib kita itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika cinta kepada Nabi Muhammad, mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad seperti acara-acara maulid ini, bahkan bisa dikatakan itu adalah hal yang wajib. Sing sanjang mboten kula. Sing sanjang teng maulid tiba, jenengan maos maulid tiba kan nggih. Teng maulid tiba niku kan wonten kan qasidah sing salatullahi malahat kawakib ala hamad khairi marakiban najaib walau anna sa'aina kulla hinin ala al-ahdaki la fawqan najaib walau anna amilna kulla yaumin li ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kullahinin, walau anna sa'aina kullahinin alal ahdaki la fauqan najaib. Seandainya kita ini setiap saatnya berjalan tanpa alas kaki. Bahasane napa tanpa alas kaki niku? Nyokor, nyeker. Walaupun seandainya kita ini berjalan setiap saatnya dengan tanpa alas kaki, bukan dengan kendaraan-kendaraan yang mewah, bukan. Seandainya setiap saat kita berjalan, seandainya setiap hari kita ini mengadakan maulid yang menunjukkan rasa cinta kita, bahagia kita karena Nabi Muhammad SAW, menunjukkan senangnya kita karena beliau, qad kana wajib, maka dua hal ini adalah suatu hal yang wajib untuk kita. Menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ini hal yang wajib. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW pasti akan dibales nanti oleh beliau. Jenengan kok cinta kalih Kanjeng Nabi, sok ben bakal tanganin jenengan niku diraih, dipegang, digandeng kalih Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kita yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, setiap harinya kita mengekspresikan cinta itu. Setiap hari, setiap saat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan diselamatkan nanti oleh Nabi Muhammad. Orang kafir saja, sekali waktu dia itu gembira, dia itu bahagia sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan orang tersebut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Sinten? Abu Lahab. Abu Lahab yang dia itu ketika Rasulullah SAW lahir, dia merasa gembira mendapatkan kabar dari budaknya, dari seorang budak yang bernama Suwaibah.
Ketika di malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, yang mana Rasulullah ini adalah ponaannya Abu Lahab. Nah, ponaannya Abu Lahab, ketika dikabarkan ponaannya telah lahir, Abu Lahab saking gembiranya, budak yang bernama Suwaibah tadi yang memberi kabar dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itu ada perasaan bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, walaupun kemudian akhirnya dia itu menjadi musuh Rasulullah SAW. Diringankan di satu riwayat Imam Bukhari, diringankan azabnya Abu Lahab ini di setiap hari Senin karena dia pernah bahagia ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumi itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi li ahmada famadhannu bil abdi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika orang kafir saja yang dia itu pernah gembira sekali karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dia itu telah datang nas di dalam Al-Quran, ditentukan dalam Al-Quran dia itu kekal di dalam neraka. Ada satu riwayat yang mengatakan setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bahagia ketika lahirnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan, insya Allah kita semua termasuk, bagaimana dengan orang-orang yang setiap saatnya itu gembira sebab Rasulullah SAW. Terlebih lagi kita yang kita setiap bulan Maulid utamanya tiap hari kita membaca Maulid Nabi, tiap hari kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang setiap saatnya mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad, bahagia sebab Nabi Muhammad dan mati dengan dalam keadaan iman, pastinya nanti akan ditolong oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dua hal sebagai penutup, dua hal yang harus kita tekankan dalam diri kita untuk menunjukkan bahwasannya kita ini benar-benar orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sholawat, yang kedua hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sholawat sebagai bentuk secara lisan kita bahwasannya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada sesuatu bakal banyak menyebutnya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, banyak sholawat. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, ekspresikan lewat menghidupkan sunnah beliau. Hadirkan Rasulullah dalam keseharian kita, hadirkan Rasulullah SAW dalam setiap kegiatan kita. Bagaimana sunnah-sunnah di dalam ketika kita dalam rumah, bagaimana Rasulullah makan minum, bagaimana Rasulullah SAW masuk keluar kamar mandi, bagaimana Rasulullah SAW berpakaian, kemudian ketika di luar bagaimana Rasulullah SAW masuk dan keluar masjid, doa-doanya, itu semua kita tekankan dalam diri kita supaya apa? Supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang pantas untuk mengatakan kami cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Faedah kita masuk ada di dalam majelis-majelis Maulid Nabi ini, kita datang seakan-akan ini kita datang di hadapan Rasulullah SAW. Kita datang di hadapan beliau dan kita mengatakan, nahnu ji'naka ya Rasulullah fastaghfir lana. Kami datang kepadamu ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Karena dikatakan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang telah berbuat dosa ketika datang kepada Rasulullah SAW meminta ampun kepada Allah, kemudian Rasulullah yang memintakan ampun untuk mereka, maka mereka akan dapati Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat, maha penyayang, Allah maha mengampuni dosa-dosa. Kita datang
Innal musiiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Kita orang-orang yang penuh dosa datang ke majelis maulid seakan-akan kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dosa kita. Pulang dari majelis ini dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini dalam keadaan hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan untuk orang tua, guru-guru kita bersama Kiai Haji Nur Hamim, Kiai Haji Masnun. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, fisihah wal afiyah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan keikhlasan untuk selalu membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan umat yang bukan hanya cinta kepada Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bukan hanya bahagia sebab Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pun bahagia sebab kita. Bukan hanya bangga terhadap Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pun bangga dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani hadda minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.